Di bulan suci Ramadan, kita tidak hanya belajar menahan lapar dan haus. Kita belajar menahan ego, mengendalikan diri, dan menjadi manusia yang lebih sadar. Pada saat yang sama, Allah mengajak kita untuk memperhatikan tanda-tanda kebisarannya di alam semesta. Karena puasa bukan hanya tentang perut yang kosong, tapi tentang hati yang penuh dengan kesadaran dan pikiran yang terbuka. Menariknya, di antara tanda-tanda itu, ada fenomena alam yang dahulu mungkin dianggap mustahil, namun hari ini bisa dijelaskan oleh sains modern. Dan Al-Quran, jauh sebelum itu, telah menyebutkannya bukan sebagai buku fisika, melainkan sebagai panggilan untuk kita berpikir dan merenung. Mari kita lihat fenomena pertama. Dua lautan yang bertemu, tapi tak langsung menyatu. Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman, Dia membiarkan dua laut mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui. Dan juga dalam surat Al-Furqan, Dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan. Yang satu tawar lagi segar, dan yang lain asin lagi pahit. Dan Dia jadikan antara keduanya batas dan dinding yang tidak ditembus saat ayat ini diturunkan. Manusia belum punya teknologi untuk membuktikannya. Belum ada kapal selam, kamera bawah laut, atau ilmu oseanografi yang canggih. Namun hari ini, sains modern menjelaskan dengan gamblang, ketika air tawar dari sungai bertemu dengan air asin dari lautan, terjadi perbedaan kadar garam, suhu, dan kepadatan. Air tawar yang lebih ringan akan berada di atas, sedangkan air asin yang lebih berat berada di bawah. Ini menciptakan sebuah lapisan batas yang disebut halocline dan pycnocline. Fenomena luar biasa ini bisa kita lihat secara nyata di berbagai tempat di dunia. Misalnya di Selat Gibraltar, tempat laut Mediterania bertemu Samudra Atlantik. Atau di muara Sungai Amazon dan Sungai Nil, di mana air sungai yang tawar bertemu dengan air laut yang asin. Para penyelam modern bahkan bisa menyaksikan dengan mata kepala sendiri sebuah garis pemisah di bawah laut. Garis itu tampak seperti dinding transparan, tak terlihat, namun nyata adanya. Air tidak bercampur begitu saja. Ia tunduk pada hukum fisika yang telah Allah tetapkan. Renungkanlah ini di bulan Ramadan. Laut saja punya batas. Maka, bukankah manusia juga perlu batas? Ramadan mengajarkan kita tentang itu. Makan dan minum itu boleh, tapi ada waktunya. Emosi seperti marah itu wajar, tapi harus ada batas dan kendalinya. Kebebasan yang kita miliki bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang diatur oleh aturan Sang Pencipta demi kebaikan kita sendiri. Sekarang kita beralih ke fenomena kedua. Sesuatu yang dulu mungkin terdengar seperti dongeng, api di dalam lautan. Dalam surat At-Tur, Allah bersumpah, demi laut yang di dalam tanahnya ada api, air, dan api adalah dua elemen yang saling bertentangan. Air memadamkan api. Karena itu, ayat ini seringkali hanya dipahami sebagai kiasan atau gambaran hari kiamat. Namun, sains sekali lagi membawa kita pada fakta yang mencengangkan. Di dasar samudera yang dalam dan gelap, ternyata ada aktivitas vulkanik yang luar biasa. Ada gunung berapi bawah laut, ada celah di kerak bumi tempat magma panas dari inti bumi menyembur keluar. Ada yang namanya hydrothermal vents atau cerobong hidrotermal, lubang-lubang di dasar laut yang menyemburkan air super panas. Suhunya bisa mencapai 300 hingga 400 derajat Celcius. Anda mungkin bertanya, kenapa airnya tidak mendidih? Jawabannya adalah karena tekanan air laut di kedalaman tersebut songgot-songgot tinggi mencegah air berubah menjadi uap. Penemuan spektakuler ini baru terjadi pada tahun 1977 oleh ilmuwan Amerika yang menggunakan kapal selam riset bernama Alvin.
Sejak saat itu, kita jadi tahu bahwa lebih dari 80% aktivitas vulkanik di planet kita terjadi di bawah laut. Dasar samudra bukanlah wilayah yang mati dan dingin, melainkan tempat yang penuh energi, panas, dan reaksi kimia yang aktif. Benar-benar ada api di bawah air. Lagi-lagi, apa hubungannya dengan Ramadan? Di bulan ini, kita belajar tentang paradoks yang serupa. Di saat tubuh kita terasa lemah karena menahan lapar, justru iman dan spiritualitas kita bisa menyala lebih kuat. Di saat perut kita kosong, justru hati kita bisa terasa penuh dengan cahaya dan ketenangan. Seperti api di bawah laut, kekuatan sejati tidak selalu terlihat di permukaan. Kekuatan itu bisa tersembunyi di kedalaman jiwa kita, menunggu untuk dinyalakan oleh ketaatan dan kesabaran. Fenomena ketiga adalah sebuah kisah yang sangat masyhur, pelajaran abadi tentang kesombongan dan kekuasaan Allah. Diselamatkannya jasad Firaun. Dalam surat Yunus, Allah berfirman kepada Firaun yang tenggelam, "Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu, agar engkau menjadi pelajaran bagi orang-orang setelahmu." Perhatikan baik-baik, ayat ini tidak mengatakan Firaun selamat dari azab. Ayat ini justru menegaskan bahwa Firaun mati tenggelam, namun jasadnya, badannya diselamatkan oleh Allah. Untuk apa? Sebagai pelajaran, dan sejarah membuktikan kebenaran firman ini. Mumi yang diyakini sebagai Firaun pada zaman Nabi Musa ditemukan dalam kondisi yang luar biasa. Kering, utuh, bahkan jaringan tubuhnya masih ada sehingga bisa diteliti secara medis. Penelitian modern terhadap mumi tersebut menemukan adanya kandungan garam yang sangat tinggi di dalam jaringannya. Sebuah bukti kuat kematian akibat tenggelam di air asin. Struktur parunya juga menunjukkan adanya sisa cairan. Bagaimana jasadnya bisa awet ribuan tahun? Air laut yang sangat asin secara alami memperlambat proses pembusukan. Ditambah lagi dengan proses mumifikasi canggih yang dilakukan oleh bangsa Mesir kuno. Kombinasi inilah yang membuat jasad itu bertahan melintasi zaman, menjadi bukti nyata bagi kita semua. Di bulan Ramadan ini, mari kita merenung. Firaun merasa dirinya paling kuat. Dia punya segalanya. Istana megah, tentara yang tak terhitung, dan kekuasaan absolut. Dia bahkan berani mengaku sebagai Tuhan. Tapi dengan semua kekuatannya itu, dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari satu gelombang laut atas perintah Allah. Ramadan mengajarkan kita sebuah kebenaran fundamental. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling kaya, bukan siapa yang paling berkuasa, tetapi siapa yang paling tunduk dan patuh kepada Sang Pencipta. Tiga fenomena ini, dua air yang tak bercampur, api di bawah laut, dan jasad Firaun yang terawetkan, menunjukkan satu pola yang agung. Alam semesta ini tidak berjalan secara acak. Semuanya berjalan sesuai dengan hukum sunatullah yang telah ditetapkan. Air punya hukum densitas. Panas punya hukum termodinamika. Tubuh manusia punya hukum biologis. Dan hukum-hukum ini tidak akan berubah hanya karena keinginan atau kesombongan manusia. Di bulan Ramadan, Allah mengajak kita untuk melakukan dua perjalanan sekaligus. Perjalanan melihat keluar dan perjalanan melihat ke dalam. Melihat ke lautan, kita belajar tentang batas. Melihat ke perut bumi, kita belajar tentang kekuatan yang tersembunyi. Melihat ke catatan sejarah, kita belajar dari kesombongan yang dihancurkan. Dan yang terpenting, melihat ke dalam diri sendiri, kita menemukan ada nafsu yang harus dikendalikan. Sains modern menjelaskan kepada kita bagaimana semua itu terjadi. Iman mengajarkan kita
Mengapa kita harus tunduk? Sains membuat kita tahu bahwa dua jenis air tidak langsung bercampur karena perbedaan kepadatan. Iman membuat kita sadar bahwa hidup kita pun perlu batas antara yang halal dan haram. Sains menemukan ada api di dasar lautan. Iman membantu kita menemukan cahaya di balik rasa lapar saat berpuasa. Sains meneliti jasad Firaun. Iman membantu kita menemukan makna di balik kehancuran seorang tiran. Al-Quran tidak diturunkan untuk menjadi buku teks fisika atau biologi. Ia diturunkan untuk membangunkan jiwa manusia. Agar kita sadar, lautan patuh pada hiu kimia, magma patuh pada hukumnya, bahkan jasad orang mati pun patuh pada ketetapannya. Planet-planet di tata surya patuh beredar di orbitnya. Maka sudah sepantasnya manusia sebagai makhluk yang paling mulia juga belajar untuk patuh. Ramadan adalah bulan di mana tubuh sengaja dikosongkan agar hati bisa diisi. Perut ditahan agar akal diajak berpikir lebih dalam. Karena orang yang hanya fokus pada urusan perutnya tidak akan pernah merasa benar-benar kenyang. Tetapi orang yang berpikir dan merenung, ia akan menemukan makna dan kepuasan sejati. Dan pada akhirnya, ketika suara azan maghrib berkumandang dan seteguk air pertama yang manis itu membasahi tenggorokan kita yang kering, kita belajar satu hal yang paling esensial, bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang memuaskan semua keinginan diri, tetapi tentang kemampuan mengendalikan diri. Alam semesta telah lebih dulu menunjukkan ketaatannya. Kini, giliran kita, manusia, untuk belajar taat. Terima kasih telah menyimak. Semoga Ramadan kita penuh berkah dan makna. Jangan lupa untuk subscribe,